Golongan darah Andrigo sama Sultan sama enggak? Nah, belum saya cek, Bang. Nah, kenapa sejauh ini tidak terpikir untuk cek golongan darah dulu misalnya? Ini hal yang positif. Nah, dan gitu. ini belum terpikir Ya kan? oleh orang banyak. Dituntut berbulan-bulan untuk melakukan tes DNA. Sehingga banyak orang-orang yang menghujat di media sosial sebagainya, tidak ada yang bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan meski itu kebenarannya. Saya di posisi Sultan, kalau saya sudah bisa berpikir, Bang, Sultan belum bisa berpikir karena mungkin dia belum akil balik, masih anak-anak gitu. Makanya saya bilang dia bisa jadi saya duga diperalat sama orang tuanya gitu loh. Tapi kalau saya merasa saya di posisi dia dan bisa berpikir saat itu, sebenarnya saya nggak mau melakukan. Hai Sobat Dennis Pro semuanya, di malam hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang katanya lagi pulang kampung. Dan sekaligus beliau ini akan mengklarifikasi apa sih yang terjadi ya, sehingga katanya beliau ini sudah mencoreng nama baik Riau di Indonesia dan juga nama-nama sebagai artis, penyanyi yang mungkin satu hal yang tidak patut dia lakukan dilakukannya. Nah, malam ini kita akan bercerita dengan beliau, yaitu Andrigo. Apa kabarnya Andrigo? Sehat, alhamdulillah, Bang, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam berapa tadi sampai? Tadi sampai pagi jam 12 lah, 12 siang. Ya. Sampai Pekanbaru. Nah, kan kemarin ini kan cerita Andrigo ini kan sempat heboh ini ya. Sehingga sampai saat sekarang ini orang banyak menyangka, tidak tahu apa ujung pangkalnya ya kan. Andrigo katanya melantarkan anak kandungnya ya beserta istri ya. Di mana-mana jadi pembicaraan, tak terkecuali di kampung Andrigo sendiri ya kan. Betul. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi sama Andrigo ini? Apakah ini ya mungkin Andrigo lah cerita apa terjadi sebetulnya ini, Go? Iya, memang alhamdulillah memang Andrigo tuh selalu mensyukuri aja, Bang ya. Kemudian memang masalah ini viral di media sosial, bahkan di mana-mana media dan sebagainya tentang fenomenal kasus Andrigo ini. Jadi kalau bicara masalah pelantaran anak, Bang, itu belum ada bukti. Karena apa? Kalau ada pelantaran anak, berarti ada bukti sah itu anak saya, gitu loh. Tapi ini kan diduga karena tuntutan pihak sana kan tes DNA. Meski saat ini pun kita belum terlaksana tes DNA-nya. Tapi kalau bicara masalah kasusnya, kalau untuk hanya sekedar pacaran, kenal, Andrigo kenal sosoknya. Dari 2011 awal sampai 2011 akhir itu pacaran. Ya. Tapi kalau yang disampaikan di media, di berita dan sebagainya menyelantarkan anak, nikah siri yang dituntutnya itu tak benar. Karena Andrigo tak pernah menikah siri. Andrigo tidak pernah melakukan apa-apa. Itu kan versi Andrigo itu yang tidak bilang tidak menikah siri gitu kan. Dan tadi disampaikan kalau melantarkan anak itu belum tentu juga anak Andrigo. Cuman ya kalau dilihat-lihat ya ibaratnya saya tuh sering tuh putar tuh video-video Andrigo zaman jadul-jadul dulu gitu. Ini mirip nih gitu kan. Nah, jadi banyak orang kawan-kawan di Riau ini bilang itu mirip, itu udah jelas itu mirip itu. Nah, kenapa sampai sekarang sampai saat ini Andrigo masih belum mengakui ya? Mungkin belum mengakui kan? Belum. Jadi itu. Dan akan. Belum, jadi gini, Bang. Jadi ini Andrigo ceritakan sedikit bahwa kenapa kalau bicara mirip di dunia itu saya sampaikan di podcastnya Yakuya, Santi, bahkan Mas Denny sendiri saya sampaikan di Sumargo bahwa di dunia itu tuh ada 7 orang yang mirip.
Ya. Jadi kemiripan itu bukan patokan orang itu anak itu atau bukan. Gitu loh. Yang paling harus ketahui bahwa laporan pihak perempuan ke KPAI sudah di stop sama KPAI. Andrigo 14 Agustus dipanggil ke KPAI bersama lawyer mendatangi KPAI, dan alhamdulillah 3 hari yang lalu secara resmi KPAI sudah memberi surat sama Andrigo menyetop kasus ini karena tidak ada bukti-bukti. Gitu loh. Bukti yang disampaikan pihak perempuan bersama lawyernya di podcast Denny Sumargo itu ada hanya pengakuan seseorang katanya pernah menjadi saksi menikahan. Gitu loh. Kan itu bisa saja mengaku. Gitu loh. Nah, tapi kalau bukti yang tak ketemu, artinya secara hukum sendiri KPAI sudah merekomendasikan untuk menyetop kasus ini. Tidak ada dugaan-dugaan pelantaran anak di sini. Bahkan mereka sendiri yang melaporkan Andrigo tidak ada bukti-bukti yang mereka sampaikan ke KPAI sampai detik ini sehingga kasusnya di stop sama KPAI. Seperti itu, Bang. Nah, tapi kan sebenarnya masalah ini ya kan, ini kan berlarut-larut ya. Kalau kata orang kita tak elok ditengok orang nih. Betul. Gitu kan. Kalau mau dipercepat selesainya sebetulnya halnya sangat mudah. Ya, misalnya sekarang tes DNA. Betul. Ya kan. Tes DNA juga ya ibaratnya kan bisa jelas ya, bisa terbuka ya, apakah benar ya yang dituduhkan kepada Andrigo sehingga Andrigo bisa pulihkan nama baiknya lagi gitu kan, atau ya sama-sama menguntungkan nantinya gitu. Nah, kenapa sampai sekarang juga belum terjadi tes DNA itu padahal banyak orang-orang yang sudah memfasilitasi untuk tes DNA tersebut gitu. Iya, jadi memang tes DNA ini sudah pengen dibiayai oleh Mas Denny Sumargo. Ya. Pertama, kemudian Ashanti pun off the recordnya ngubungi Andrigo juga mau membantu tes DNA jika mau dilakukan tes DNA. Ya. Cuman 28 September kemarin Andrigo off the recordnya sudah menyampaikan di luar kamera ya. Menyampaikan Andrigo siap tes DNA. Gitu loh. 28. Tapi si perempuan nyampaikan di media dan di media sosialnya dia mengatakan bahwa mereka tidak lagi mau berjuang untuk menuntut Andrigo tes DNA. Mereka akan melupakan semua tentang Andrigo. Loh, kemarin ketika Andrigo live di TikTok menyampaikan cerita itu kepada publik, kepada teman-teman netizen semua, malah dia bikin VT untuk menuntut kembali dan menghubungi Denny Sumargo kembali untuk meminta tes DNA-nya. Artinya ini orang labil. Gitu loh. Saya dituntut berbulan-bulan untuk melakukan tes DNA. Sehingga banyak orang-orang yang menghujat di media sosial sebagainya, tidak ada yang bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan meski itu kebenarannya. Artinya ini orang sudah pandai merangkai kata dan cerita melalui air mata dan tangisan, sehingga orang-orang terbuai dengan kata-katanya. Gitu loh. Ini orang Andrigo anggap hanya cari panggung saja. Biasanya tapi ya kalau wanita itu kalau sudah mengeluarkan air mata itu biasanya benar gitu ya kan. Beda dengan lelaki gitu kan. Artinya mereka itu sudah ya. Biasanya kan wanita itu kan lebih banyak menggunakan emosional. Ya, daripada akal, katanya begitu. Gitu. Artinya apakah tidak ada terbesit di hati Andrigo? Mungkin benar ini nih. Sebelum melakukan tes DNA gitu kan. Mungkin benar ini yang didugakan kepada saya ini mungkin benar. Pernah enggak terbesit seketika atau ya tiba-tiba Andrigo ngelamun gitu kan? Terpikir di hatinya yang paling dalam gitu kok. Justru saya merasa hakul yakin, Bang. Hakul yakin. Artinya benar gitu ya. Benar hakul itu bukan. Oh, benar itu bukan. Iya, hakul yakin ini bukan. Karena apa? Sudah dilihat, Bang. 2017 di Liputan 6 dia memberitakan bahwa dia sudah melahirkan anak tapi belum menikah sama Andrigo. Ini Andrigo dikirim sama netizen loh. Netizen DM Andrigo di TikTok, di Instagram, kirim linknya yang Andrigo nggak tahu loh. Tiba-tiba dikirim linknya, Andrigo baca, oh benar ternyata dia punya pengakuan. Pengakuannya 2017 itu tidak pernah menikah. Kok tiba-tiba 2023 mengatakan di podcast Mas Denny, Uya Kuya, media-media. Tapi kan mungkin semuanya. Dia galau ya. Sebentar iya, sebentar tidak, sebentar iya, sebentar itu tidak. Itu tadi yang saya bilang ini orang labil gitu loh. Artinya tidak punya komitmen. Contoh, saya Denny Sumargo dan dia punya komitmen. Apa komitmennya? Menjelang tanggal 20 September, Mbak Tuti
Kata Denny Sumargo di podcastnya udah bisa kelihatan. Jangan dulu melakukan berkoar-koar di media sosial dan media-media infotainment lainnya. Ya. Menjelang tanggal 26. Ternyata menjelang tanggal 26 dia bikin posting-postingan di media sosialnya dia, di media juga tentang Andrigo begini begitu. Artinya apa? Dia sudah melanggar komitmen ini. Oke, kita maafkan. Sekarang komitmen itu yang dibilang komitmen itu kan ada kesepakatan. Kesepakatan semua. Jadi dia sudah berkesepakatan juga Dan ada di podcast atau Denny hanya Sumargo. satu pihak Enggak. saja? Ada Denny Sumargo, ada Andrigo, ada lawyernya, ada dia. Di ending podcast Denny Sumargo itu ada. Bisa dilihat gitu loh. Ya, itulah ya kadang susah ya kalau komitmen hanya melalui podcast tidak pakai hitam putih soalnya ya. Ya, jadi yang Andrigo rasakan itu komitmen ini pernah enggak ada komitmen hitam putih? Ya, di Iya, atas kalau hitam komitmen hitam putih itu pasti tidak Ya, komitmen itu. Jadi sampai saat ini sampai satu pun tidak. tidak ada surat menyurat Iya, hitam putih. karena memang kita ini kan di ruang publik, Bang. Ya. Ruang publik ini kan besar sekali penghakimannya, gitu. Ya. Makanya saya bilang ini orang dia karena gini, saya selalu berpikir gini, Bang. Seseorang kadang-kadang dihujat, dicaci, dimaki, terkadang bukan karena dia buruk, tapi ada mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana menceritakan tentang orang itu, ya kan? Sehingga orang-orang nggak tahu kebenarannya, terpancing asutan itu, lalu mengklaim apa yang orang sampaikan itu benar. Ini orang-orang yang Andrigo lihat cari panggung saja, gitu loh. Artinya apa? Tadi Andrigo bilang dia nggak punya komitmen. Kalau memang dia mau tes DNA, kenapa dia mulai dengan Andrigo nikah siri sama dia? Denny Sumargo, Rizky Aditya itu beda. Ketika perempuan datang minta tes DNA, gitu loh. Wajar mereka patuhi itu, gitu loh. Tapi perempuan ini sama saya, dia itu pertama sekali bukan minta tes DNA, tapi minta pengakuan anak bahwa Andrigo sudah menikah siri sama dia. Ketika senjata ini tumpul, baru dia mengolah kata menjadi tes Nah, DNA. kita flashback sedikit dulu. Waktu anak itu lahir, ya kan? Pernah ndak Andrigo menafkahi dia, anak ya, anak dulu, baru istri gitu. Waktu masih kecil-kecilnya itu. Iya tidak pernah, orang kita nggak tahu kok. Sama sekali tidak pernah. Tidak pernah. Jadi 2017 dia muncul beritanya itu dengan media, dengan pengacara juga. Itu anak udah 7 tahun. Dapat 7 tahun 4 tahun gitu muncul. Seperti anaknya bilang di podcast Denny, saya WA, saya bilang papa, ini saya Sultan, lalu diblokir. Benar. Saat itu bukan Sultan, saat itu namanya Dava. Saya blokir kenapa? Tiba-tiba kok ada anak mengaku ini anak saya, takut penipuan. Habis itu saya buka blokirnya, sampai detik ini saya tidak pernah memblokirnya. Jadi apalagi untuk menafkahi, gitu loh. Berarti tidak pernah menafkahi sama sekali. Berkomunikasi pun tidak. Dan Andrigo merasa masalah ini udah selesai. Nyatanya tiba-tiba 2023 saya ditelepon sama Uya Kuya waktu itu, tapi nggak saya angkat. 1 jam berikutnya baru saya kontak sama Mas Uya Kuya, cerita masalah ini. Oh ternyata ada. Kemudian mulailah wartawan berderetan WA saya, pengen wawancara. Ternyata dia ke Naga Suara juga. Itu maksudnya itu kenapa pakai ruang publik? Ayo komunikasi. Sampai sekarang nggak ada komunikasi. Berkor-kor saya susah komunikasi. Makanya di podcastnya Asanti saya bilang bahwa tidak susah untuk berkomunikasi sama Andrigo. Siapapun bisa komunikasi. Itu katanya Asanti. Saya bilang di podcastnya Asanti. Karena Asanti bilang dia nyampaikan sama Asanti susah sekali nih buat komunikasi sama Andrigo. Gitu loh. Ini kan cerita-cerita bohong. Nah, ini kan tes DNA udah gagal nih. Iya. Ya kan katanya ada pihak-pihak yang tidak komitmen tadi sehingga tesnya gagal. Benar. Ada kemungkinan nggak akan terjadi tes DNA yang tidak gagalnya ini? Jadi Bang, makanya tadi gue sampaikan bahwa 1 hari yang lalu dia memposting lagi di media sosialnya dia dengan ngetek ke Denny Sumargo. Dia mau menantang Andrigo tes DNA tanggal 7 Oktober. Itu Andrigo lihat di media sosialnya dia. Lihat.
Kenapa Andrigo masih lihat di media sosialnya dia? Kan bisa diblok aja medianya sosial dia. Seplok nggak tahu ceritanya apa lagi bukan gitu. saya melihat secara langsung, tapi banyak sekali orang ngetik video itu ke saya. Oh. Terpancing dong kita melihat, karena penasaran. Oh. Ya kan? Nah, melihatlah. Berarti ada rasa terpancing juga lah ya. Iya, karena ini kenapa sih ini ngapa lagi? Ini orang ngapa lagi? Ini orang ngapa lagi? Nah, itu yang kita terpancing gitu loh. Artinya gini, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ikut campur, karena tidak pernah media sosial Andrigo itu memposting tentang pihak sana. Tapi di media sosial mereka semua isinya Andrigo. Dengan narasi-narasi yang provokasi gitu loh. Jadi Andrigo merasa ini orang semakin kita ladenin semakin dia menjadi-jadi gitu loh. Itu yang Andrigo tengok, aduh tak jelas gitu Tro Melayu, susah gitu. Nah, kemarin tuh kan saya sempat lihat juga nih, karena kemarin memang Andrigo sempat ngundang juga di acara ulang tahun Andrigo di Sarinah. Betul, Bang. Betul. Suara Sarinah ya kalau nggak salah kan. Ada kado spesial nih buat Andrigo ya. Selamat ulang tahun dulu Andrigo gitu kan. Terima kasih. Dan ada saya lihat itu ada kado spesial Sultan datang di situ ya. Betul. Nah, jadi gimana perasaan Andrigo setelah melihat Sultan datang yang pertama dulu? Ya kan? Sebenarnya memang waktu itu Atau skenario aja nindak Sultan datang nindak. kaget, demi Allah enggak. Memang demi Allah enggak. Bener enggak? Enggak. Jadi Andrigo tak tahu. Cuman ceritanya setelah Andrigo tahu, rupanya si ibunya ini pengen menobros acara itu ketika Andrigo perform, tapi ditahan pihak manajemen. Lalu manajer Andrigo berkomunikasi, oke, kita kasih ruang buat Sultan nih, seperti yang netizen inginkan. Kan netizen pengen kan cuma banyak Bang. Temui Sultan, cium, peluk, ajak duet, dan udah Andrigo lakukan semua nih. Yang belum Andrigo lakukan adalah mengakui itu anak atau bukan, karena ini beda, ini anak ini seumur hidup, nggak bisa sembarangan. Gitu. Jadi pertama kali lihat Sultan di saat Andrigo ulang tahun kemarin di Sarinah itu, ada ndak getaran-getarannya itu? Iya, pertanyaan ini sama semua Bang. Dari Asanti, Yakuya, Denny Sumargo nanya, getaran tidak ada Bang. Entah karena saya tidak pernah tinggal bersama atau apa, saya nggak tahu. Tapi getaran itu tidak ada, biasa aja. Dan bahkan anaknya pun biasa aja. Kan sempat dipeluk tuh gue ya. Iya, saya peluk. Seperti keinginan. Itu biasa kalau anak kita tuh bawa keringatnya tuh agak mirip-mirip tuh. Iya. Ada mirip-mirip nggak tuh bawa keringatnya tuh? Saya nggak cium malah itu Bang. Karena gini, karena orang di situ ramai, peluk gitu. Ya udah saya peluk. Seperti permintaan penonton yang hadir di sana, seperti permintaan netizen. Andrigo coba lakukan itu, tapi getaran tidak ada. Nah, terbayang nggak dengan Andrigo perasaan Sultan itu seperti apa? Kira-kira kalau Andrigo itu posisinya di Sultan. Ya sempat membaca beberapa komen orang yang mungkin memang bukan komen orang, ini diri Sultannya dulu gitu. Iya, kalau sih gini Bang, saya bukan membaca sebenarnya posisi Sultan, tapi kenapa ini ibunya kok menjadikan Sultan ini sebagai alat untuk dia berkomunikasi, dia bertemu sama masa lalunya gitu. Ya. Itu aja yang saya lihat gitu. Ya, tapi kan ibunya kan ibaratnya kan sudah punya kehidupan baru lagi kan? Sudah punya suami, ya, dan punya anak udah besar lagi, dan katanya mau cerai, dan itu saya taunya di Asanti yang bilang dia mau cerai lagi loh Mas. Mau cerai lagi ya? Kaget saya Bang. Gitu loh. Maksudnya apa? Kenapa sebelum kamu menikah dan punya anak nggak cari Andrigo? Kenapa kamu setelah menikah punya anak udah besar lalu mau cerai baru cari saya? Dengan anak umur 10 tahun. Nah, iya tadi kan belum, yang seandainya posisi Andrigo itu di posisi Sultan tadi, apa yang Andrigo lakukan? Kalau saya di posisi Sultan, kalau saya sudah bisa berpikir Bang, Sultan belum bisa berpikir karena mungkin dia belum akil balik, masih anak-anak gitu. Makanya saya bilang dia bisa jadi saya duga diperalat sama orang tuanya gitu loh. Tapi kalau saya merasa saya di posisi dia dan bisa berpikir saat itu, sebenarnya saya nggak mau melakukan ini. Gitu loh. Ngapain kita berusaha berjuang dengan suatu hal yang belum ada pastinya? Kenapa kita berjuang di publik? Meski kita berjuang di kesehatan dulu, di medis, secara tes DNA, benar nggak ini anak kita? Sultan itu sekarang kelas berapa itu? Nggak tahu saya nggak pernah komunikasi dengan bertanya masalah itu. Sekolah di mana juga nggak tahu? Nggak tahu. Yang katanya cuma sekolah dicaci maki, dihina, itu nggak tahu saya. Gitu loh. Umurnya berapa itu kemarin itu ya? 10 tahun katanya. 10 tahun ya, seharusnya udah SD ya itu ya. Udah SD. Ya, kelas 4, 5 ya, kalau kelas 4, 5.
Berarti kan ini kan sekarang kan kita lihat tuh sultannya tuh ya entah tadi Andrigo bilang sekolahnya nggak tahu di mana gitu ya. Ya kan artinya ya bagaimana posisi sultan ya pada saat jumpa dengan Andrigo itu kira-kira ya. Menurut Andrigo pas dipeluk tuh masa nggak ada getar sikit-sikit aja Go? Tak ada bang. Tapi dia mirip Go. Iya bang, banyak orang yang bilang mirip. Bau keringatnya mirip nggak bau dengan keringat Tidak Andrigo? pernah saya pikirkan itu, nggak pernah saya pikirkan bahwa bau keringat itu bisa menggambarkan itu anak saya atau bukan, dan saya nggak paham itu, gitu loh. Memang tak ngerti. Jadi memang itulah yang saya bilang. Yang bisa saya pastikan bahwa itu tidak ada pernikahan siri, tidak ada hal-hal yang aneh yang saya lakukan gitu loh. Masalah Pacaran ada, pacaran ada. 2011 awal saya pacaran. berhubungan Ya layaknya orang pacaran ada. Kalau kenakalan remaja ada saya ceritakan, nggak perlu saya jelaskan. Ya. Ada kenakalan remaja itu, itu. Tapi kan kita kagetnya karena apa? Karena munculnya ketika umur 10 tahun. Gitu loh. Kenapa kamu tidak munculnya ketika masih kecil sebagainya? Katanya susah komunikasi, nggak ada. Gampang. Kantor saya dekat kok di Menteng. Orang tahu, bisa dicari kok saya. Bisa komunikasi. Gitu dia. Iya. Jadi ini kan kalau kayak gini kan sebetulnya nggak ada endingnya nih cerita ini. Iya. Ya kan? Yang bikin cerita endingnya ya sama-sama di delete sosmednya masing-masing tuh selesai sebetulnya Go. Cuman publik kan akan bertanya-tanya terus gitu kan. Dan yang Andrigo lakukan ya kita ya ibaratnya apa yang terjadi sama Andrigo ini kan membawa nama baik Riau juga ini. Riau juga identik dengan budaya yang timur ya. Betul. Yang jauh dari hal-hal seperti ini. Ditambah mungkin dari keluarga ya, dari pihak keluarga Andrigo mungkin ya tetangga apa semua ya. Nah, sedangkan Andrigo juga harus punya strategi bagaimana cerita ini ada endingnya. Ada endingnya walaupun endingnya itu pedih dan berat gitu. Betul. Nah, jadi untuk tes DNA-nya nanti jadwalnya kapan nanti berikutnya? Dia lagi diminta sama saya itu 7 Oktober. 7 Oktober. Tapi info terakhir kayaknya sepertinya Mas Denny itu kayaknya di luar negeri ke syuting atau apa gitu loh. Nah, tes DNA ini bisa di Indonesia sekarang? Bisa di Indonesia. Udah bisa di Indonesia, ya? Indonesia, Singapura sama Amerika. Oh. Memang kalau yang paling akurat itu Singapura sama Amerika. Ya. Tapi Indonesia sendiri adalah alatnya yang udah bagus. Udah kan? bisa di Indonesia ya. Prosesnya lama enggak tuh? Ya kalau Denny Smargono sampai setahun bang. Proses tes DNA nih. Iya sampai setahun. Ya. Hasilnya keluar positif tidak gitu loh. Nah, Jadi gini, golongan darah Andrigo sama Sultan sama enggak? Nah belum saya cek bang. Nah, kenapa sejauh ini tidak terpikir untuk cek golongan darah dulu misalnya? Ini hal yang positif. Nah, dan ya kan dan gitu. ini belum terpikir Ya kan? oleh orang banyak. Ya tidak mungkin misalnya ibunya golongannya A, anaknya B. Tahu-tahu yang ibunya A, bapaknya B, anaknya jadi O, kan tak mungkin Iya, gitu. betul. Nah, kira-kira selama ini pernah tak bertanya? Artinya golongan darah itu kan misalnya kalau terjadi sakit tahu golongan darahnya. Betul. Jelas ini kan. Kalau Andrigo apa golongan darah? O. Andrigo O. Saya O. Nah, ini Sultan belum tahu golongan Belum darahnya. tahu. Dan memang Kalau ibunya apa ibunya? saya nggak tahu kalau ibunya tuh. Dulu pacaran nggak sempat tanya-tanya. Nggak sempat. Kayaknya apa terlalu. Ya, sebetulnya mungkin tes DNA kan terlalu jauh untuk betul. kita berandai-andai ya kan. Benar. Ya, mungkin boleh nanti minta nomor kontaknya Sultan ya, nanti kita cari gitu kan. Kita tahu Andrigo sudah umumkan golongan darahnya apa? O. Ya kan? Jika seandainya Sultan itu bergolongan darah O, Betul. bisa saja itu adalah buah hati. Iya, bisa yang saja. selama ini Tapi hilang. kan memang boleh saja sama karena orang-orang lain pun juga punya darah O yang sama. Benar. Tapi tahap berikutnya. Iya, Tetapi seandainya bukan O, Betul. gitu kan? Udah ini pasti. cerita udah selesai. Nggak usah sampai ngabiskan biaya untuk tes DNA. Apalagi nunggunya sampai 1 tahun gitu kan? Gitu. Lama. Ya. Karena Jadi, polemik DNA ini bang banyak sekali bang memang bang. Karena Ya. gini, undang-undang itu tidak bisa memaksa seseorang untuk tes DNA karena ini kasus privasi. Jadi Ya. dibutuhkan sukarela Ya. kedua pihak untuk tes DNA. Jadi makanya Hotman Paris sudah menjelaskan bahwa tes DNA ini tidak ada undang-undang yang mengatur yang memaksa orang, nggak bisa bang. ya. Tapi kenapa lama sekali ya? Gimana kalau di negara-negara maju itu
untuk satu kasus pembunuhan apa semua itu cepat aja itu tes DNA itu. Mungkin tolak ukur dan keyakinan tadi bang. Ya. Seperti Rizky Aditya sampai sekarang kan, walaupun hakim sudah memutuskan itu anaknya, dia masih tetap berjuang untuk bagaimana. Dan Denny Sumargo juga sudah ada hasilnya, juga diminta lagi tes DNA kedua di Singapura kalau nggak salah. Ya, tapi undang-undang tidak berlaku. Tidak ada undang-undang bisa mengatur itu, memaksa. Hasilnya itu. Iya, tidak ada. Jadi kalau saya tidak mau tes DNA, saya tak bisa dipidana. Karena dia ini adalah kasus privasi. Dibutuhkan sukarela kedua belah pihak. Ya, sekarang Andrigo oke, sukarela. Oke, nggak ada masalah. Tapi kenapa ketika Andrigo oke, kok pihak perempuannya mengatakan tidak mau lagi berjuang dengan tes DNA? Gitu loh. Ini kan aneh, udah kelihatan bahwa diduga dia punya ketakutan jika DNA tadi tidak anak Andrigo. Berarti ada apa? Kayak ini pertanyaannya. Bukan saya tidak mau menyelesaikan masalah ini, tapi pihak perempuannya. Ya. Sebenarnya dia lebih tahu nih sebenarnya ya. Dia lebih tahu bang. Makanya kalau dia ketemu sama Andrigo berdua, dia nggak akan ketemu, nggak akan berani. Dia nggak akan berani. Tapi di Sarinah katanya sempat jumpa, ngobrol sebentar, cipika-cipiki gitu. Ada mana itu? Oh, tidak ada itu ya. Nggak ada saya ketemu. Nggak, soalnya saya lihat di YouTube itu ya Sultan datang. Nggak mungkin dong dia datang sendiri gitu kan. Betul, pasti sama ibunya dia datang. Dan saya tahu ibunya datang itu dari media, di YouTube dia wartawan kan di situ. Oh ternyata ada juga. Tapi sempat lihat ibunya pas di Sarinah. Enggak tahu sih bang. Itu orang ramai. Enggak lihat sama sekali gitu ya? Enggak lihat orang ramai. Saya kan di dalam. Sebelum acara saya tuh dikumpulkan di dalam. Ya. Di dalam kan kumpul teman-teman. Tiba-tiba Sultan muncul gitu ya. Terus saya naik panggung nyanyi, ya kan? Enggak terpikir tuh. Enggak terpikir, apalagi dianggap spesial sekali bang, karena acara ulang tahun Nagaswara itu jadi ulang tahunnya Andrigo. Iya. Gitu, spesial sekali bagi Nagaswara, kue, tiup lilin, nyanyi lagu ulang tahun sebagainya. Itu kan nggak terpikir lah kita. Gitu loh. Tapi alhamdulillah menjadi ruang positif. Walaupun hari ini netizen semua tidak percaya apa yang gue sampaikan, tak masalah. Tapi percayalah. Orang benar ini kan Andrigo lagi nyanyi, Sultan datang, nggak kelihatan muka Ibu Sultan nggak ada, sekilas pun. Tidak ada. Berarti dia naik panggung, siapa yang bimbing ya? Dari samping udah pegang mic. Ya itu tadi saya bilang, setelah selesai acara, besoknya baru manajer Andrigo cerita bahwa begini loh kronologisnya. Bahkan produser Andrigo, humas yang acara juga nggak ada yang tahu. Rupanya yang tahu tuh MC, hostnya tahu. Kemudian manajer Andrigo yang tahu. Nah setelah jumpa Sultan nih, selesai nyanyi, ketemu lagi nggak tuh? Enggak sampai sekarang. Di venue nggak ketemu lagi? Tak ketemu lagi. Komunikasi masih? Tidak, tak pernah komunikasi. Tak pernah berkomunikasi sama ibu, sama dia juga. Gitu. Paling antara lawyer Andrigo sama lawyer pernah komunikasi sih, tapi belum ketemu juga nih. Karena kan apa yang diminta sama lawyernya, ya nggak ketemu. Sama secara hukum nggak ketemu. Artinya kan kalau saya lihat ini sama-sama meyakini kebenaran yang ada di diri masing-masing. Betul. Ya kan gitu. Betul. Ya kan? Artinya mungkin ya Andrigo juga bagi musisi-musisi ya pencipta lagu ya, Papri Riau Andrigo merupakan satu penasehat di sini kan. Tapi dengan tingkah laku Andrigo ini tidak bisa, bagaimana mau menasehati orang kalau diri sendiri tidak bisa dinasehati kan gitu. Betul. Nah, tapi ya Andrigo menganggap diri Andrigo benar. Nah, si pihak ibunya dan anaknya juga menganggap dia benar juga gitu kan. Akhirnya tidak terjadi kecocokan yang sama gitu. Betul. Nah, sebetulnya kan ya mungkin ada sih ya selain golongan darah ya, sebelum sampai ke DNA mungkin ada tes misalnya tingkah lakunya sama gitu kan. Atau misalnya punya ciri khas gitu kan. Kalau rambut saya lihat mirip ini nih sama Andrigo waktu masih muda-muda dulu nih. Ya paling bisa dimirip-miripkan bang. Jadi di netizen itu bang, Andrigo tuh bilang mirip para prayoga, mirip ini mirip itu. Dan mungkin pihak ibunya coba mirip-miripkan. Bahkan dia memposting foto saya sama foto anaknya di foto saya zaman dulu gitu. Jadi mirip-miripkan gitu loh. Artinya ini orang cari panggung aja bang, menurut saya ya gitu. Cari panggung aja tentang hal-hal yang seperti ini. Ngapain posting foto saya mirip sama anaknya? Ngapain juga? Nggak ada keuntungannya kok. Yang untung tuh bagaimana kita tes DNA.
Tes DNA kalau tadi. Tapi katanya kan setahun tadi urusan tes DNA. Ya paling ini. tidak kalau kita tes DNA hasilnya bisa kita tunggu. Ada yang kita tunggu. Kalau ini kan nggak ada yang kita tunggu. Kita hanya berdebat saja. Ya. Gitu loh. Nah, kira-kira ya mungkin tahap awal golongan darah tadi lah ya. Nah, itu solusi tadi, Bang. Itu Solusi ya. Iya, itu benar itu. Itu Artinya untuk akurasinya memang tidak 100%. Betul. Tetapi kalau seandainya dia tidak silang gitu kan, itu kita nggak usah cerita yang lain lagi gitu. Benar-benar. Iya. Jadi itu ceritanya Go ya. Jadi jauh-jauh Andrigo datang ke Pekanbaru ingin menjelaskan Iya. bahwa dirinya masih penasihat Papri. Iya, jadi saya baca lah, ya kan berita-berita banyak juga anggota Papri banyak sekali kirim sama Andrigo Instagramnya, linknya sama berita. Ya, mau pada dasarnya saya juga kecewa ketika abang selaku ketua Papri tidak memilih berkomunikasi. Ya. Gitu loh. Tapi Andrigo pahami bahwa ya inilah orang tuh pengen tahu, kemudian orang tuh merasa ini orang kok penasihat malah bersikap seperti itu gitu kan. Ya. Tapi dan itu juga Andrigo mohon maaf jika hal ini menjadi hal-hal yang negatif bagi Papri dan sebagainya. Tapi percayalah tidak ada niat Andrigo sebagainya. Ketika kasus di blow up ke publik bahkan viral di mana-mana, ya itu memang ini jalannya gitu loh. Bukan berarti Anda memang kesalahan bukan kesalahan di tahun ini, kesalahan di tahun 2011 gitu. Tapi itulah Tuhan, dia buka kan itu. Nah itu, tapi ya makanya Andrigo hadir di sini juga bahwa Andrigo pengen bahwa teman-teman Papri juga mengerti bahwa ya, kalau salah ya Andrigo mohon maaf gitu, atau dengan masalah ini jadi jelek dan sebagainya. Tapi percayalah Andrigo butuh dukungan. Percayalah, bukan Andrigo yang melakukannya. Bukan, percayalah kalau Andrigo tidak seperti yang diberitakan. Oh, gitu. yakin ini Go ya. Insya Allah kita selalu yakin, Bang. Kita Insyaallah, ya. yakin gitu loh. Nyatanya dengan keyakinan kita mereka berbelit-belit. Saya sengaja menyampaikan agak keras kemarin itu, Iya, betul. sehingga biar ada respon dari Andrigo itu cepat. Buktinya kan Andrigo cepat respon. Bang, saya nih ada 02 hari. Kita cerita sama untuk kawan-kawan Pekanbaru Bang. Kan gitu kan. Walaupun sebenarnya lama loh responnya ini Go kan, beberapa minggu kan. Tapi walaupun ada 2-3 hari kosong, ayolah kita cerita gitu kan. Karena memang belum sempat juga saya ke Jakarta kan. Nah, jadi percaya ya Go ya. Percaya. Saya Tidak. punya keyakinan. Keyakinan. Nah, ya walaupun tiap orang punya keyakinan gitu Denny. Semua orang punya merasa paling terzalimi gitu Denny. Iya. Nah, tapi ya itu tadi saya bilang memang inilah yang ya Andrigo mau ngapain coba? Ya. Masalahnya sudah muncul. Go, tapi kan gini Go. Gitu loh. Sultan ini kan sudah terlanjur menganggap Andrigo orang tuanya, ya kan? Gimana kalau seandainya kan percaya nih tadi udah yakin Betul. kali tadi ceritanya kan gitu kan. benar. Ya kan ini udah yakin Sultan sudah menganggap bener orang tuanya. Kan bisa saja lah Andrigo macam mana lah kan, anggap juga lah dia anaknya gitu. Makanya Andrigo bilang Bang sama publik dan sebagainya sama media juga. Kemarin malam Andrigo diwawancara sama wartawan di Kuningan gitu loh. Gimana Andrigo gini? Iya saya bilang, saya ini kan tidak bisa memastikan dia anak saya tapi bukan. Tapi kalau memang dia pengen benar nih jadi anak saya, udah ayo. Saya angkat dia anak saya Bang. Iya. Gitu loh. Atau gak usah diangkat deh. Saya cobalah menerima dia sebagai anak saya. Tapi tolong lepaskan masalah DNR sebagainya. Ngapain coba? Simple Bang, kita ini orang Melayu ini positif. Orang Melayu ini selalu menerima apapun yang ada di depan dia Bang. Ya. Gitu loh. Sama kayak saya punya sebagai musisi. Musisi itu apapun yang dihadapi akan jadi sebuah nada dan irama yang dipersembahkan sebuah lagu. Lagu saya tes DNA itu saya persembahkan Bang. Gitu loh. Untuk semuanya, dan itu juga inspirasinya para netizen. Ya. Gitu loh. Masyarakat Plus 62. Ya, bukan ambil kesempatan bukan ya? Bukan. Jadi Bang, Andrigo merilis lagu ini bukan berarti mengolok-olok peristiwa yang Andrigo hadapi atau mengambil kesempatan, tidak. Tapi ada dua pesan moral dari lagu ini. Pertama, pesan moralnya adalah seseorang tidak boleh ngomong sembarangan tentang orang lain tanpa ada bukti yang sah. Ya. Yang kedua, silakan melakukan pergaulan sama siapapun bergaul, tapi hindari pergaulan bebas. Nah, Ini dua ada edukasinya. artinya kan memang yang dituduhkan kepada Andrigo satu pun belum ada bukti. Belum ada bukti. Ya, kenapa tidak tempuh jalur hukum saja? Kenapa tempuh jalur sosial media? Saya Apakah masyarakat bisa menjadi hakim? Gini Bang,
pengacara saya ini sudah berkomunikasi sama saya. Karena dia ini caleg. Jarang di Jakarta, di NTT sana dia calegnya. Sama Rudi Umbung itu. Jadi emang kita akan waktu dekat akan lakukan upaya hukum. Kalau mereka tidak bisa membuktikan tuduhannya, kita lakukan upaya hukum. Pertama, pencemaran baik. Kedua, perbuatan tidak menyenangkan. Undang-undang IT. Gitu loh. Ini banyak sekali. Ketiga, Andrigo dengar dari media bahwa anaknya ini memakai akte bin Andrigo untuk akte kelahiran untuk sekolah. Berarti udah lihat aktenya? Udah, teman-teman wartawan kasih tahu sama saya. Andrigo sudah lihat aktenya? Saya nggak lihat. Tapi kan ini orang-orang wartawan udah lihat semua, bahkan ada gambarnya katanya. Artinya apa? Ini pemalsuan, Bang. Semuanya akan dituntut siapa yang mengeluarkannya. Karena untuk akte itu harus ada kakaknya. Ya, benar ya kan? Itu. Sementara Andrigo ini nggak pernah tahu itu. Taunya kemarin dari teman-teman wartawan. Ini kan pemalsuan. Itu banyak pidananya. Lagi kita diskusikan sama pengacara gimana langkah hukum yang akan kita lakukan untuk pihak ini. Gitu aja, simple, Bang. Karena itulah untuk membuktikan kalau kita memang tidak benar gitu loh. Kalau kita nggak melakukan upaya hukum, ya berarti kita merasa membenarkan apa disampaikan. Jadi di akte itu namanya siapa tuh? Bin apa? Nama depannya? Namanya apa ya? Namanya Muhammad Sultan kali. Namanya Muhammad Sultan bin. Tapi Dava namanya awalnya. Bang, 2017 namanya Dava. Dia berkilah setelah saya protes di Uyakuya, dia berkilah lagi di Asanti sama di Denny Sumargo bahwa karena sakit-sakitan ubah namanya. Jadi Bang, di pagi-pagi ambiar itu dia bilang menikah sama Andrigo tuh September tahun 2013. Di Asanti bilangnya Agustus. Tahun 2013 juga. Di Uyakuya bilang Agustus tanggal 20. Udah berbeda-beda, ada 4 perbedaan, Bang. Gitu loh. Terakhir di Sumargo bilang Desember, 4 perbedaan, Bang. Masa kamu kalau kamu nikah kamu nggak tahu tanggalnya? Itu spesial. Masa foto momen pernikahan tidak ada, alasannya Andrigo nggak boleh, tapi kok foto yang lain ada? Nah, ini nampaknya disimpan. Yakin ini ya. Nah, kita ini kalau orang Melayu nih yakinnya nih tinggi nih. Karena gini, Bang, saya sudah print out semua bukti-bukti dan sebagainya itu yang ketika nanti akan masuk ke jalur hukum sudah selesai semua dokumentasinya. Kalau mereka kan hanya ngomong-ngomong, mereka ngomong ada bukti mana? Enggak ada buktinya. Saya secara pribadi berkomunikasi semua sama orang-orang yang pernah dia podcast. Nah, sekarang begini, apa sih keuntungannya dia lakukan ini kalau ini memang tidak benar adanya? Kan gitu. Iya, makanya dia bilang selalu bahwa untuk bagaimana mencari perjuangan, minta diakui anaknya. Loh, kalau bukan anak saya kok ngapa harus diakui sama saya? Kan gitu. Ya, tapi inilah perjuangan dia. Ya kita hargai. Saya menghargai bahwa dia punya keyakinan, gitu. Tapi keyakinan itu harus mendasar. Dasarnya apa? Bukti yang konkret, yang jelas. Tapi selama ini tidak bisa dia hadirkan bukti itu. Itu saja. Makanya saya pesanlah di sini juga sama pihak perempuan Tuti. Sudahlah, akhirilah masalah ini. Jangan berkuar-kuar lagi di media sosial ataupun media infotainment lainnya. Sudahlah. Akui saja, minta maaf kalau kamu salah, mengkritik cerita yang tidak benar. Tuh. Gampang. Anak kamu punya potensi apa penyanyi, kita cari solusinya. Andrigo bahkan komunikasi sama salah satu produser musik terbesar di Indonesia. Om, itu ambil tuh Sultan ini. Oke. Ibunya nggak mau. Lebih bagus baik-baik gitu ya. Ibunya mungkin lebih dari anak sendiri dilakukan gitu ya. Udah saya komunikasi, Bang. Ibunya nggak mau. Itu produser besar, artis besar kok disebutkan mau ngambilnya. Anak orang aja udah banyak Andrigo bantu ya. Apalagi kalau anak sendiri gue ya. Iya, kita ini selalu berbuat baik sama orang. Investasi kebaikan itu, Bang, tidak ada pernah ruginya. Gitu. Nah, tapi tidak semua Andrigo akan share di publik. Andrigo itu bukan tipe orang seperti itu untuk nge-share semua, enggak. Tapi hanya manajer Andrigo yang tahu apa Andrigo lakukan, Andrigo buat, dan dia tahu. Tapi tetap aja di media sosialnya dia memframing sesuatu hal yang tidak benar. Ya silakan saja, gitu. Ya, jadi Sultan, mungkin sebelum tes DNA coba cek golongan darah dulu, ya. Ya, mudah-mudahan ada titik walaupun belum terlalu terang nantinya. Iya, betul. Gitu. Oke, Sobat Denny semua, ini sesi pertama baru ya. Kayaknya perut lapar nih.
Ya kita mau cicip-cicip dulu nih di dapur ini ya. Nanti mungkin sesi-sesi berikutnya Andrigo akan lebih jelas, tapi sejauh dari ini Andrigo masih yakin dengan kebenaran yang dia miliki. Betul. Ya kan? Ini Andrigo bicara di kampungnya sendiri. Artinya kenapa? Andrigo jelaskan ya sama keluarga-keluarga yang ada di kampung. Saya ini yakin loh, yang saya lakukan ini benar gitu, ya kan? Ya, artinya dia merasa terjolimi gitu. Betul. Tapi mudah-mudahan dengan keyakinan Andrigo ini bisa menyelesaikan apa-apa yang telah mencoret nama baik Riau, bukan nama baik Andrigo. Iya. Ya kan? Karena Andrigo sekarang milik Riau. Apa yang dilakukan Andrigo itu mencoreng nama baik Riau tentunya. Betul. Gitu. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terakhir pesan buat Sultan. Pesan buat Sultan, lakukan hal-hal positif, jangan lakukan hal-hal yang tak seharusnya kamu lakukan. Kejar mimpi kamu, berbakti pada orang tuamu. Insya Allah apa yang engkau inginkan, jika sesuatu yang kau inginkan dengan hal yang baik, caranya baik, hasilkan baik. Ya. Tapi yang baik kau inginkan dengan cara yang kurang baik, maka hasilnya akan buruk. Ya. Maka lakukan hal semua dengan kebaikan. Ya, benar tuh Sultan. Mulailah lakukan, mulai dengan awal yang baik hingga akhirnya menjadi baik. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam Sumardani.